Hai teman-teman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Esteranu Ayuning Tias dari kelas 2A Sekolah Dasar Katolik Caritas 5 Surabaya. Kali ini bertepatan dengan bulan Oktober yang oleh gereja ditetapkan sebagai bulan Rosario. Saya ingin sedikit memberikan katekese Katolik mengenal Rosario. Ada begitu banyak orang Katolik yang salah kaprah tentang doa Rosario, tapi juga tidak sedikit orang non-Katolik yang salah paham tentang Rosario itu sendiri. Karena itu, baiklah 5 hal berikut tentang Rosario menjadi perhatikan untuk kita semua agar kita dapat berusaha Rio dengan baik dan benar. Hal yang pertama adalah perlu untuk kita ketahui bahwa Rosario itu bukanlah sekedar aksesoris. Rosario sejatinya adalah sarana untuk berdoa, alat bantu untuk berdoa. Di dalam Rosario kita ulang doa Salam Maria, karena itu agar kita terpusat pada dua itu sendiri, maka kita memerlukan alat bantu supaya konsentrasi kita tidak terpecah. Sebenarnya Rosario itu bukanlah aksesoris kecintaan kita akan Rosario. Kita tidak tunjukkan dengan menjadikannya sebagai aksesoris, tetapi kita tunjukkan dengan menggunakan katanya sebagai sarana untuk berdoa. Hal yang kedua adalah perlu untuk kita ketahui bahwa Rosario itu bukanlah jimat untuk mengelak bala. Ada banyak kisah ajaib yang diyakini terjadi oleh karena orang menggunakan Rosario selamat dari bahaya, selamat dari musibah, lolos dari peristiwa kematian dan lain sebagainya. Sebenarnya hal itu terjadi bukan pertama-tama tentang benda Rosario itu sendiri, melainkan karena kekuatan doa. Karena itu saya ingin menegaskan melalui katekese singkat ini bahwa kalau motivasi kita menggunakan Rosario agar kita lolos dari malapetaka, lolos dari peristiwa yang tidak kita inginkan, lolos dari musibah, lolos dari maut, maka motivasi yang seperti itu sangat bertentangan dengan iman kekristenan, sangat tantangan dengan iman kekatolikan. Hal yang ketiga adalah Rosario itu tidak menggantikan misa atau tidak
menggantikan Ekaristi. Saudara-saudara, berdoa rosario itu adalah bagian dari praktek devosi atau praktek kesalahan umat beriman, dan karena itulah berdoa rosario tidak boleh menggantikan Ekaristi atau tidak boleh menggantikan misa. Tidak diperkenankan untuk seorang Katolik jika sedang merayakan Ekaristi ia melantunkan doa rosario. Jika ingin berdoa rosario, lakukanlah sebelum atau sesudah misa atau sesudah Ekaristi. Hal yang keempat adalah rosario itu tidak mengarah kepada Maria. Berdoa rosario itu sebenarnya bukan terfokus kepada Maria seperti doa-doa yang lainnya. Doa seorang Katolik harus terarah kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doa rosario adalah doa seorang atau sekelompok orang Katolik bersama Maria kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya adalah kita melibatkan Maria untuk berdoa kepada Allah. Hal yang kelima adalah rosario itu berisi tentang mister hidup Kristus. Rosario itu sangat kristologis. Saudara-saudariku, jika kita amati seluruh peristiwa dalam doa rosario berisi tentang peristiwa hidup Yesus. Karena itulah sebenarnya gereja berharap seseorang atau sekelompok orang Katolik yang berdoa rosario akan semakin tumbuh kecintaannya akan Kristus. Demikianlah teman-temanku, 5 hal tentang rosario yang ingin saya ungkapkan melalui kata-kata singkat ini. Semoga dengan 5 hal ini kita akhirnya dapat berdoa rosario secara baik dan secara benar. Sekarang langkah-langkah melaksanakan doa rosario. Yang pertama kita lakukan itu adalah membuat tanda salib. Memegang salib rosario. Selanjutnya itu kita gerakan aku percaya, kemudian dan kemuliaan dan terpujilah Bapa kami, dan selanjutnya itu kita masuk ke dalam peti Allah. Bapa salam, Bunda Allah, Putra salam.
mempelai Allah Roh Kudus di tiga-tiganya ini setelahnya akan dibacakan salam Maria sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya itu kita masuk yang pertama, peristiwa yang pertama. Setelah peristiwa yang pertama ini didalamkan contoh peristiwa gembira, yaitu Maria diberi kabar oleh malaikat Gabriel, kamu dapat mendoakan permohonan Anda, dan setelah itu mendoakan Bapa kami. Setelah doa Bapa kami secara berurutan akan didoakan 10 kali doa salam Maria. Setelah itu ditutup dengan kemuliaan dan terpujilah dan doa ya Yesus. Lanjut lagi dengan peristiwa kedua, misalkan kedua Maria mengunjungi Elizabeth. Setelah itu teman-teman akan kembali doa dan doa Bapa kami. Selanjutnya dengan 10 kali dalam Maria kemuliaan dan terpujilah. Setelah itu ditutup lagi dengan doa ya Yesus. Hal ini dilakukan dengan 5 kali peristiwa. Setelah itu kamu bisa menjawabnya dengan 2 kemuliaan yang terpujilah ya Yesus serta doa permohonan lainnya sebagai doa penutup. Setelah itu jangan lupa lagi ditutup dengan tanda salib. Dapat saya sampaikan jika tidak peran dan lebihnya saya minta maaf, dan saya harapkan sebagai kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Terpecah itu loh. Turun. Sampai terpecah itu loh. Di sini? Ya, terpecah. Ayam ini stop. Ini. Main lagi. Itu tuh. Yang dia dulu yang. Oke, belum. Maka buat stop. Itu dari motivasi. Tangannya di atas meja. Siap. Diperkenankan untuk seorang Katolik jika sedang duduk yang benar. Mana itunya? Rosario mana? Dipegang. Tangannya di atas, dimaju saja. Karena baca itu cepet. Memang nggak cepet. Di sini? Nggak tahu aku. Lu ayah dengar nggak? Ini. Apa?
Sampai Belum. apa? Belum. Sampai apa? Demikianlah teman-temanku Sampai 5. yang Tetapi setelahnya nggak kelihatan. Terus kelihatan dong. Setelahnya nggak kelihatan. Setelah masuk ini Setelah ini, stop. ini dong. Setelah